Selamat siang dengan Ibu Mela ya. Ibu Mela, di sini saya mau ada wawancara sedikit mengenai pembelajaran biologi di kelas. Sejak kapan Ibu Mela mengajar di SMA ini? Sejak tahun 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang. Kurikulum apa yang kita gunakan sekarang ya Bu ya? Dari awal masuk sampai sekarang itu kurikulum 2013. Berapa lama kita sudah menggunakan kurikulum 2013 ini? Dari sejak di SMA 1 Kota Agung ini. Oh, dari Ya, awal 2016, masuk sudah ya. 2016 belum berubah ya Bu Belum, ya. ya. Dari kurikulum yang digunakan ini kira-kira ada kendala tidak ya Bu ya? Kendalanya paling pas proses pembelajaran itu kalau di kurikulum 2013 itu biasanya kan menggunakan media sama alat peraga. Kalau untuk di SMA 1 Kota Agung ini sudah terrealisasi tapi belum maksimal. Iya, belum maksimal. Apakah Ibu sudah mempersiapkan RPP sebelum mengajar? Iya. Terus pada saat di kelas bagaimana cara Ibu mengkondusifkan siswa agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik? Biasanya memfokuskan siswa pada materi yang kita ajarkan di depan kelas. Terus apakah Ibu menyiapkan evaluasi? Untuk evaluasi untuk pelajaran saya itu tidak setiap pertemuan. Itu evaluasinya saya evaluasi setiap akhir bab. Iya. Terus, pada saat Ibu mengajar, kira-kira Ibu sudah menggunakan media pembelajaran belum? Kalau untuk media itu paling bisa digunakan hanya beberapa materi saja. Jadi tergantung dengan materi. Tergantung materinya. Itu pun juga media yang sederhana. Media sederhana. Contohnya Bu? Contohnya misalkan pada pelajaran biologi itu misalkan ada contoh-contoh tumbuh-tumbuhan atau jenis-jenis daun gitu kan. Oh gitu, jadi masih mengambil di lingkungan Ya, sekolah. dari lingkungan sekolah. Jadi masih sederhana masih ya Bu ya. Sederhana mungkin. Terus kalau alat peraga? Iya, alat peraganya paling dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar itulah. Gitu. Kalau untuk media pakai alat peraga yang menggunakan elektronik itu belum biasanya. Masih ya. Hanya alat peraga yang sesederhana mungkin. Ya masih bersifat sederhana ya Bu ya. Di dalam proses pembelajaran, bagaimana cara Ibu untuk membuat siswa itu menjadi aktif? Terutama aktif dalam bertanya, terus menjawab pertanyaan. Sebenarnya kalau untuk aktif itu tidak bisa dikategorikan seluruh siswa itu bisa belajar aktif ya. Hanya beberapa siswa itu ada yang aktif, ada juga yang masih bingung. Mungkin karena kurangnya pemakaian media atau alat peraga tadi. Seandainya mungkin memaksimalkan alat peraga, mungkin siswa lebih aktif memperhatikan pembelajaran di depan kelas. Iya. Terus bagaimana kiat Ibu dalam mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas? Menyikapi dengan media yang kurang tadi, bagaimana kira-kira kiat Ibu mengatasinya? Ya, kiat saya itu sebisa mungkin berusaha untuk mengembangkan model pembelajaran sama media tadi. Tapi karena keterbatasan untuk menyediakan alat-alat peraga itu masih kurang. Tapi sebisa mungkin diusahakan untuk tahun kedepannya bisa lebih baik lagi. Pokoknya selalu mengembangkan diri lah ya Bu ya, walaupun dengan sarana prasarana yang seadanya. Terus pada saat belajar, kira-kira Ibu sudah menggunakan model pembelajaran belum? Untuk model pembelajaran, ya sekali-kali saya menggunakan model pembelajaran. Tergantung dengan materi. Contoh model pembelajaran yang sudah Ibu bawakan? Biasanya kalau untuk di biologi, terkadang saya pakai metode pembelajaran yang menggunakan gambar, media yang menggunakan gambar, yang terus sama model-model pembelajaran yang istilahnya itu meningkatkan keaktifan siswa, memancing keaktifan, misalkan inquiry gitu kan.
Oh, jadi udah pernah coba Ya. model pembelajaran inquiry ya Bu ya. Apalagi untuk di biologi lebih banyak eksperimennya, praktikumnya. Satu lagi ya Bu ya, sumber pembelajaran yang Ibu gunakan. Sumber pembelajaran itu biasanya saya ambil dari buku, sama dari YouTube juga bisa, sama dari internet. Oh, terus di kelas itu sudah pernah belum Ibu menggunakan laptop atau contohnya pakai PowerPoint dalam pembelajaran? Kalau untuk sejauh ini belum pernah ya, karena keterbatasan sarana prasarana tadi. Itu untuk menggunakan laptop itu bisa, tapi kalau untuk menggunakan PowerPoint kan harus ada infokusnya kan. Nah, jadi kemungkinan itu masih bermasalah di sarana prasarananya. Oh iya, jadi bukan berarti Ibu tidak ingin mengembangkan diri menggunakan IT. Iya, sudah berusaha menggunakan, tapi belum bisa terrealisasi sempurna karena untuk infokus pun belum disediakan. Dari sekolah. Dari satu kelas itu semua guru bisa menggunakan, hanya beberapa Jadi masih guru. terkendala terbatasnya sarana Sarana prasarana. prasarananya. Ya, terima kasih ya Ibu Mela. Ya, sama-sama.